Saya ingin melanjutkan firman Tuhan yang hari Senin tentang pribadi Roh Kudus. Nih, kemarin adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi hari ini, saya rindu menyampaikan kepada saudara bahwa manusia adalah pusat kasih Allah. Keren kan? Bayangin saudara. Manusia adalah pusat kasih Allah. Sejak dari kejadian 1 maupun kejadian 2, Tuhan mengatakan demikian. Marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa kita. Nggak ada satupun ciptaan yang diciptakan oleh Allah segambar dan serupa Allah. Nggak ada. Kita itu dibuat Allah seperti Daud bilang, lebih rendah sedikit dari Allah. Tapi kita tidak sama dengan Allah. Tapi esensi ilahi ada dalam diri kita. Kita diciptakan segambar dan serupa Allah. Karena Tuhan bilang, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa kita. Jadi ada esensi ilahi di dalam hidup kita. Sekalipun kita sudah jatuh ke dalam dosa karena Adam. Tapi melalui Kristus, Adam yang kedua, kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Catat baik-baik. Jadi, Adam saat ini, saudara dan saya, sudah dipulihkan kembali. Seperti sedia kala, ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa pada permulaan. Tapi tubuh kita tetap ada dalam tubuh dosa. Mari saudara, saya rindu saudara Esther pengen pelan-pelan mengatakan hal demikian, biar saudara kata-kata ini masuk di dalam roh saudara, masuk di dalam hati saudara, betapa saudara itu seseorang yang sangat penting bagi Allah. Sehingga saudara dapat menghargai hidup kita sendiri, saudara dapat menghargai hadirat Allah yang ada di dalam hidup kita, kasih Allah di dalam hidup kita. Manusia ketika jatuh di dalam dosa, Allah mencari. Adam, di mana kamu? Seluruh ciptaan nggak ada yang dipanggil Tuhan. Adam, di mana kamu? Waktu Lucifer jatuh, nggak dicari Lucifer. Dia langsung diturunkan ke bumi. Nggak ada penebusan buat malaikat. Tapi ketika Adam jatuh, yang inisiatif mencari manusia itu Allah. Karena apa? Karena manusia adalah pusat kasih Allah. Manusia ingin dipertontonkan kepada seluruh ciptaannya. Ini loh, ciptaan Allah yang tertinggi, yang sama dengan Allah. Lebih rendah sedikit dari Allah. Karena di Wahyu dikatakan demikian. Bahwa kita akan memerintah bersama dengan Allah. Bayangkan. Kita akan memerintah bersama dengan Allah. Bahkan, di dalam 1 Korintus 6 ayat 3a, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Saudara dan saya, manusia akan menghakimi malaikat. Tapi saudara ngelihat malaikat, saudara, wow, betul nggak? Saudara begitu ngelihat malaikat, wow. Begitu ada penglihatan malaikat, ngomong, saya lihat malaikat sesuatu yang heboh. Malaikat ngelihat kita heboh. Malaikat mendengar kita menyembah, diam. Seluruh surga diam. Kenapa? Penyembahan manusia berbeda dengan penyembahan daripada malaikat. Penyembahan manusia adalah kasih, dasarnya cinta. Jadi ketika kita membangun hubungan dengan Allah, harus dasarnya kasih. Seperti yang pelajaran kita yang dahulu, bahwa Roh Kudus yang memberikan Allah yang terlebih dahulu, memberikan kasih di dalam hati kita, untuk kita dapat mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Karena itu perintah Tuhan. Kasihi Allah, kasih sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan benih kasih itu dari mana? Benih kasih itu dari Roh Kudus, sesuai dengan kasih karunia-Nya. Saudara masih ingat pelajaran itu? Jadi, kita manusia ngelihat malaikat, wow. Tapi sebetulnya malaikat melihat kita, wow. Dia sangat menikmati Allah, dia sangat memuji Allah, dia sangat mengagumi Allah karena Allah menciptakan kita.
Ketika kita menyembah Allah dengan I love you Lord, I love you. Kita mengatakan kerinduan kita, kita menyatakan cinta kita kepada Allah, itu malaikat terkagum-kagum, saudara. Karena dia nggak bisa menyembah dengan seperti itu. Yang dia bisa katakan, holy, holy, holy. Yang dia bisa katakan adalah holy, 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 kudus, worthy, engkau layak, 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 hosana. Tapi yang bisa menyembah dengan seluruh perasaan yang ada dalam hati kita adalah manusia. Karena kita mencintai Allah. Jadi kalau setiap saudara datang kepada Allah, dasarnya adalah cinta. Ya, dasarnya, pondasinya adalah cinta. Ini pelajaran yang kemarin saudara, bahwa ketika kita dilahirkan, kita punya satu kitab yang sudah ditulis Tuhan dari lahir sampai kita menuju kepada kematian. Jalan-jalan Tuhan sudah dibentangkan oleh Tuhan. Sehingga Tuhan katakan jalan-jalanmu dengan jalan-jalan Allah itu berbeda jauh seperti langit dengan bumi. Rancanganku berbeda dengan rancangan Allah. Semuanya ada di sini nih, di Yesaya 55. Saya ingin masuk kepada satu hal, saudara, pelajaran dari kemarin, yaitu Yohanes 14 ayat 15. Saudara bisa baca di layar, sudah ada. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Stop dulu sampai sini. Jikalau saudara dan saya mengasihi Allah, mengasihi Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintahnya ada di mana? Di Alkitab. Jadi kalau saudara nggak pernah baca Alkitab, saudara bisa bagaimana saudara bisa mentaati firman? Bagaimana saudara akan dibantu oleh Roh Kudus untuk mengingatkan apa yang Allah katakan tentang hidupmu, tentang jalan-jalanmu di depan, kalau saudara nggak pernah baca Alkitab? Bagaimana caranya Allah akan membawa kamu kepada saudara, membawa saudara kepada seluruh kebenaran tentang Kristus kalau saudara nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah merenungkan firman Tuhan, nggak suka, berat banget baca Alkitab itu. Atau saudara baca Alkitab 5 pasal atau 10 pasal udahan gitu lupa, barusan baca apa ya, lupa. Di Alkitab ini, di Alkitab saudara ini nggak ada perintah suruh baca, adanya renungkan firman Tuhan siang dan malam. Perkatakan firman Tuhan siang dan malam. Proclaim. Jadi saudara, syaratnya adalah saudara harus tahu dulu apa isi hati Tuhan tentang perintah Tuhan. Kalau saudara mengasihi Allah, maka saudara akan menuruti perintah Tuhan. Lalu, ayat selanjutnya, aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu, kepada saudara dan saya, seorang penolong lain, supaya ia menyertai saudara dan saya selama-lamanya. Ini saya mau kasih tahu kepada saudara, ketika saya membaca Yohanes 17, mata saya betul-betul terbuka bahwa kita itu something di hadapan Allah. Saudara tahu, itu Yohanes 17, itu doa Yesus bagi murid-muridnya. Yohanes 18, 19 sampai ke sananya, itu Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit dan naik ke surga. Itu adalah perkataan seseorang yang mengasihi muridnya dan orang-orang yang akan datang percaya kepada Kristus melalui para rasulnya. Itu Tuhan Yesus sedang berbicara kepada Allah tentang pengikut-pengikutnya yang nanti. Saudara bayangin nggak? Mari kita membayangkan seperti ini. Saya punya orang tua. Orang tua saya sangat mengasihi saya. Dan orang tua saya sangat kaya. Dia sudah tahu dia akan mati. Maka dia akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk saya. Dia mempersiapkan seseorang yang akan menolong saya. Dia akan mempersiapkan uang sekolah saya. Dia akan mempersiapkan masa depan saya sampai kalau bisa masa depan saya itu berkecukupan. Sekolah saya mendapatkan yang terbaik sekalipun orang tua saya meninggal. Dia akan mempersiapkan segala sesuatunya yang terbaik biar anaknya ini nyaman, aman, dan tentram dan bisa bertumbuh seperti apa yang diinginkan oleh orang tua saya. Bayangin itu ya saudara. Dia menyiapkan segala sesuatu yang terbaik buat anaknya. Coba pikirkan Maria Yesus sebelum dia meninggal.
dia melakukan itu. Dia berkata kepada Bapa seperti ini, saudara. Mari kita baca. Di Yohanes 17, ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau itu adalah Bapa. Aku tidak meminta, aku itu Yesus. Yesus tidak meminta supaya Bapa mengambil mereka. Mengambil mereka itu siapa? Para rasul, saudara, dan saya. Dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Dari yang jahat. Melindungi mereka dari yang jahat. Saudara lihat ke layar. Ketika saudara dilahirkan dari titik 0 sampai hari ini, saya umur 54, yang akan datang minggu depan saya 54, berarti saya ada di 40 sampai 60. Tuhan bilang begini, Yesus minta tolong sama Bapa sebelum Yesus mati. Dia bilang begini, Tuhan, Bapa, aku minta kepadamu, bukan mereka diambil dari dunia ini, tetapi lindungi mereka dari yang jahat. Sampai saya mati, Yesus mau kita terlindung oleh Bapaknya dari yang jahat. Ada nggak sesuatu hal di dalam hati Yesus, di dalam hati Bapa itu sesuatu hal yang jahat, yang ingin agar kita alami? Nggak ada. Sebelum mati, itu seperti sebuah wasiat Yesus minta kepada Bapa. Tolong, jangan sampai terjadi sesuatu yang jahat, yang tidak baik kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus. Hebat ya saudara ya. Coba bayangin saudara. Sebelum mati, dia meminta kepada Bapa untuk melindungi kita daripada yang jahat. Kita lihat ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Mari balik lagi ke ayat Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti firman-Ku. Saudara dan saya tidak akan mampu ada di dalam kebenaran. Tapi saudara dianggap benar oleh kematian Kristus. Dan untuk saudara bisa hidup di dalam kebenaran, menuruti firman Tuhan, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada saudara untuk memampukan saudara melakukan kebenaran. Yang tadi dibilang, firman-Mu adalah kebenaran. Firman itu siapa? Yesus adalah kebenaran. Dan kita ya orang-orang yang menerima Kristus di dalam hidup kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Nangkap sampai situ, saudara? Saya balik ke ayat 11. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu. Peliharalah Esther, peliharalah Linda, peliharalah Audrey, peliharalah kita semua di dalam nama-Mu. Yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ini ayat ini bikin saya nangis 3 jam. Saudara, kita pikirkan Yohan dan Gerald itu ada di UK. Kita nggak bisa bayangkan sebuah kerajaan itu kayak apa. Karena kita bukan kerajaan, kita republik. Kita nggak punya raja. Kita nggak diperintah oleh raja. Mari kita bayangkan itu Yohan dengan Gerald, itu mereka sekolah di UK. Tiba-tiba Pangeran Philip bilang begini kepada Ratu Elizabeth. Ratu, dia bilang begini, saya mohon, biarlah Yohan dan Gerald menjadi satu sama kita. Peliharalah Yohan dan Gerald selama di UK itu demi nama-Mu yang hebat itu, Ratu. Demi nama-Mu yang mulia. Demi nama Ratu Elizabeth, pelihara Yohan dan Gerald di UK. Di St. Andrew, di Southampton. Demi nama-Mu, Ratu. Kira-kira kalau si Yohan dan si Gerald, Yohan lagi pergi ke London, dia dapat fasilitas Ratu Elizabeth nggak? Karena dia dipelihara demi namanya Ratu Elizabeth. Gerald mendapat kemudahan-kemudahan nggak karena namanya Ratu Elizabeth? Dia dipelihara oleh karena Ratu, nama Ratu. Menyandang nama Ratu. Pangeran Philip minta. Plus Pangeran Philip bilang begini, supaya Gerald
dan Joan menjadi satu. Menjadi satu di mana? Di Buckingham. You know di Buckingham. Joan Gerald tinggal serumah dengan ratu, dengan Pangeran Philip. Kira-kira Joan wow banget nggak sih? Kira-kira yay gitu. Iya. Bisa saudara bayangin nggak saudara? Yang kita miliki ini sekarang, Allah itu lebih daripada Ratu Elizabeth. Yesus sampai minta begini, peliharalah para rasul dan orang-orang yang percaya kepadaku demi namamu Tuhan. Demi namamu yang mulia, Bapa. Jadi kita dipelihara oleh nama Bapa yang mulia. Dan yang selanjutnya, biar mereka menjadi satu bersama dengan kita. Itu sesuatu yang sangat besar. Yesus itu nggak ada satupun yang bisa menggantikan dia. Tidak ada satupun yang bisa meng-compare dia. Nggak ada. Satu manusia pun, satu makhluk pun yang bisa disamakan dengan Kristus itu nggak bisa. Tapi Yesus bilang begini, ya Bapak, biar mereka menjadi satu seperti kita. Kebayang nggak sih? Kita itu dari debu loh. Kita tuh nggak ada apa-apanya. Daud bilang kita manusia celaka. Daud bilang kita cacing. Di Mazmur dibilang begitu. Tapi Tuhan menaruh kita demikian mulia. Pusat kasihnya Allah itu saudara dan saya. Masa sih di dalam kondisi dunia yang sedang menuju kepada yang jahat ini, saudara ditinggalkan sendirian? Masa sih saudara mengalami kesulitan-kesulitan? Masa sih saudara nggak ditolong? Masa sih saudara nggak bisa makan, nggak bisa nyekolahin anak? Masa sih kita dipelihara oleh namanya yang kudus, oleh namanya yang mulia. Dan kita akan dijadikan satu dengan dia dalam kemuliaannya. Itu hebat banget. Itu lebih dari cukup sebuah jaminan untuk saudara hidup dari lahir sampai saudara mati. Asal saudara menuruti segala perintahku. Asal saudara dan saya menuruti segala perintahku. Ketika saudara menuruti perintah Tuhan, yang Tuhan taruh di dalam Alkitab, maka dia akan mengutus Roh Kudus. Roh Kudus ada di mana? Di dalam hati kita dan ada di dunia ini. Dia ada di dunia ini. Roh Kudus itu ada di luar kita dan ada di dalam kita. Dia yang akan menolong kita selama kita hidup sampai mati dalam kondisi apapun juga. Dan saudara terlindung dari yang jahat. Roh Kudus yang akan menolong saudara melampaui kesulitan-kesulitan hidup, kesulitan-kesulitan zaman yang sedang menuju kepada kegelapan ini. Ini satu penghiburan banget, saudara. Ini sesuatu yang luar biasa yang Roh Kudus ingin lakukan bagi hidup saudara. Dia yang akan mengingatkan saudara kepada janjinya. Dia yang akan membawa saudara kepada seluruh kebenaran Kristus. Sekarang masalah saudara apa? Bisnis saudara. Utang saudara. Apa? Pekerjaan saudara. Kita mungkin ada di antara saudara yang nggak bisa kerja lagi. Karena situasi kondisi ekonomi yang ambruk. Dengar. Hidup saudara ditentukan oleh firman Allah. Bukan ditentukan oleh dunia ini. Ketika saudara menuruti segala perintah Tuhan, Roh Kudus yang akan menolong saudara. Yang akan mengajar saudara. Yang akan menuntun saudara. Roh Kudus itu pintar banget. Dia ahli strategi, dia ahli politik, dia ahli ekonomi, dia ahli pendidikan, dia ahli dalam segala hal. Dan dia bisa memberitahu kepada saudara. Karena memang kerinduannya untuk bersekutu dengan saudara. Kerinduan Roh Kudus adalah, kerinduan Bapa adalah memberikan Roh Kudus itu kepada saudara, kepada saya. Dia ingin berbicara kepada saudara, kepada saya. Dia ingin menuntun hidupmu kepada sesuatu yang lebih baik. Asal saudara hidup dalam kebenaran. Kita buka Matius 15 ayat 13. Masalahnya ada di sini. Masalahnya ada di sini. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyang kita? Saya balikin kepada saudara bilang begini.
Mengapa kamu melanggar perintah Allah demi nilai-nilai kebenaran yang dianut oleh orang-orang sekitar kita, oleh pergaulan kita? Ada beberapa banyak nilai-nilai kebenaran tergeser. Saudara nangkep? Ada banyak kebenaran-kebenaran firman Allah tergeser dengan nilai-nilai humanis yang baik. Baik tidak tentu benar. Tapi benar pasti baik. Yang baik belum tentu benar. Nilai-nilai bisnis kita tergeser. Nilai-nilai bisnis yang jujur, yang benar, itu tergeser. Habis kalau nggak nyogok, kita nggak bakal dapat proyek. Kalau kita nggak main kayak orang lain, kita nggak bakal menang dalam tender demi tender. Betul, saudara? Berapa banyak nilai-nilai kebenaran itu tergeser karena nilai-nilai bisnis. Nilai-nilai pergaulan, nilai-nilai humanis, nilai apapun yang baik tapi tidak benar. Yang datang dari manusia. Ada banyak nilai-nilai kebenaran itu tergeser, saudara. Ada berapa banyak anak muda tidak pernah hormat kepada orang yang lebih tua. Sebabnya apa? Dia bilang, hak asasi, persamaan hak. Harus berani mengeluarkan pendapat pada kurang ajar. Kenapa? Tergeser. Nilai firman Tuhan, hormati. Nggak ada hukumnya. Dia mau baik, kayak mau benar, kayak mau jahat, kayak tetap hormati orang yang lebih tua dari kita, bukan hanya orang tua. Semua tergeser. Loh kan bagus itu biar bisa mengeluarkan pendapat. Baik, tapi tidak benar. Kalau saudara malam ini, mari kembali. Nilai-nilai kebenaran mari kita anut. Nilai kebenaran hanya ada di dalam firman Tuhan. Saudara, Allah bisa menggait, Allah bisa menuntun bisnis saudara. Allah bisa menuntun pekerjaan saudara. Allah bisa menuntun, Roh Kudus bisa menuntun dagangan saudara. Allah bisa menuntun pelayanan saudara, sekolah saudara, apapun Roh Kudus bisa lakukan. Cuma hanya satu. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Satu cuman, turuti perintah Tuhan. Menuruti perintah Tuhan, dan saudara menjadi peka kepada Roh Kudus, pekanya dengan cara apa? Membangun hubungan. Kalau saudara tidak membangun hubungan, saudara tidak akan pernah bisa mengerti maunya Roh Kudus kemana. Maunya Roh Kudus apa? Dia tidak dapat mengatakan kepada saudara hal-hal yang akan datang. Satu-satunya cara adalah, saudara harus hidup benar di hadapan Allah sesuai dengan perintah Tuhan, menundukkan diri saudara untuk dipimpin kepada Allah. Orang yang berhasil adalah orang yang bisa menaklukkan kehendaknya sendiri. Bukan orang yang bisa peperangan ke kiri, ke kanan, ada kuasa gelap ini, kuasa gelap ini, kuasa gelap ini, nothing. Peperangan sudah dimenangkan oleh Yesus. Kita nggak perlu berperang lagi. Tapi kita bisa berperang di atas kemenangan Kristus dengan memproklamirkan firman Tuhan. Kita nggak perlu perang lagi dengan penguasa-penguasa, nggak ada urusan. Penguasa sudah tunduk kepada Tuhan. Tapi malam ini, Yesus sudah mengatakan, meminta kepada Bapa, lindungi mereka dari yang jahat. Pelihara mereka demi namamu yang kudus dan yang mulia. Kedua. Ketiga, biar mereka menjadi sama dengan kita. Kurang apa jaminan Allah kepada saudara? Yang harus saudara lakukan adalah, come Holy Spirit. Come Holy Spirit. Yang harus saudara lakukan adalah, Roh Kudus, mari datang dan tuntun aku. Roh Kudus, aku izinkan Engkau mengambil alih kemudi dalam hidupku. Aku izinkan Engkau menuntun hari-hari depanku dan menyatakan hal-hal yang akan datang dalam hidup kita. Mari sama-sama naikkan pujian. Come Holy Spirit.